Kalau misalnya kita ke Bali, salah satu hal yang kita perhatikan itu pasti budayanya ya. Karena Bali itu tuh budayanya banyak dan macem-macem banget. Nah, di daerah Gianyar, Bali, itu ada satu tempat, sebuah art gallery yang memamerkan budaya-budaya lewat karya seni patung. Tempat ini tuh bisa menjadi wisata spot foto bagi kalian yang suka foto-foto cantik dan estetik nih. Sekarang kita langsung aja lihat bersama tempat yang namanya adalah Sari Timbul Art Gallery. Ini jujur sih tempatnya meskipun kecil ya, tapi memang spot fotonya tuh banyak banget. Karena konsepnya tuh unik banget ya. Nah, aku tuh penasaran dengan tempat yang kecil dan minimalis kayak gini, gimana sih caranya mereka tuh bisa mendevelop, menjadikan spot foto yang ini bener-bener kompleks dan angle-nya tuh macam-macam dan unik-unik gitu. Mending sekarang kita coba tanyain langsung aja ya. Ini aku udah bersama dengan pemiliknya langsung guys, ownernya. Selamat siang dengan ini Pak Gede ya panggilannya ya. Gede. Pak Gede ini adalah ownernya ya, bener ya dari iya. Sari Timbul ini. Iya. Nah Pak, ini kan aku lihat nih konsepnya tuh unik banget ya. Iya. Tempatnya itu nggak gede ya Pak ya. Iya. Spot fotonya tuh unik-unik gitu loh. Iya. Itu gimana Pak? Bisa Karena kayak gini? di setiap angle yang kita buat itu selain untuk memandang nilai seninya, jadi kita pun pandang dari unsur keindahannya. Terutama kami berada di Bali, kami mengangkat tentang kebudayaan, tentang filosofi. Di setiap karya itu ada filosofi. Masuk dari depan itu patung barong, itu melambangkan dari kekayaan budaya kita. Nah, kebetulan kami berada di Bali, kami angkat yaitu barong yang disebut Banaspati Raja. Banaspati Raja adalah malaikat 4 yang ada pada diri manusia tersebut. Orang Bali bilang itu adalah salah satu penetralisir. Dengan penuh harapan Sari Timbul berkarya, semoga orang yang dapat berkunjung ke Sari Timbul mendapatkan aura-aura positif, dijauhkan dari mara bahaya. Nah, begitu juga kami buat kolam itu melambangkan dari sebuah kesuburan alam semesta yang ada di bumi Nusantara ini. Kami pun buat yang namanya Kalerau. Nah, Kalerau itu diambil kisah dari Sang Dewi Bulan atau di saat gerhana bulan. Nah, dalam kondisi terancam pun Dewi Bulan masih tetap menyinari bumi ini. Begitu juga kita dalam hidup, pasti ada sisi gelap dan sisi terang. Mari kita belajar. Begitu naik pun kita susah, turun juga sama. Di sini itu juga ada patung-patung. Ini salah satu ada patung Insinyur Soekarno ya, Bung Karno ya, yang gede guys. Nah, ini apa Pak maksudnya? Ini kan aku lihat beda banget ya. Kalau tadi mungkin patungnya barong dan lain-lain, lebih ke budaya dan adat Bali ya. Kenapa tiba-tiba di sini ada patung Soekarno Pak? Awal cerita saya membuat dari kisah patung Bung Karno itu dari kegagalan anak saya. Anak saya gagal mencari akpol, jadi saya ambil gak harus lewat institusi negara kamu mengabdi. Lewat karya pun kamu bisa. Tolong buat karya lukisan, nanti saya torehkan lewat karya ukir yang belum ada di tempat lain. Tapi jangan buat yang sama. Nah, kebetulan juga beliau penggemar dari Bung Karno, pendiri bangsa. Anak saya memberikan gambar, saya torehkan lewat karya ini. Ini baru 15%, masih jauh dari sempurna.
Berarti yang gambar ini anak Bapak sendiri? Anak saya. Dan kemudian Bapak merealisasikannya ya lewat sebuah karya. Iya. Dan ini baru 15% guys. Wow, ini mau jadi setinggi apa nih Pak? Nanti tingginya 17 meter. 17 meter. Jadi di setiap torehan pahatan itu ada filosofi dan cerita. Seperti salah satu dari tongkat beliau, itu kita ambil dari kisah Empu Tatular yang datang dari Jawa Timur menyebarkan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu juga di bawahnya ini kita buat yaitu namanya Pulau Nusantara. Mudah-mudahan cukup kami lukiskan karya pulau. Untuk penaung dari sebuah karya kita buat dengan ambil dari kisah Bunga Wijaya Kusuma. Kami dari Sari Timbul membayangkan dari kisah Mahabharata, Sang Dewa Krishna menghidupkan orang tidak bersalah, yaitu dihidupkan pakai Bunga Wijaya Kusuma. Dengan penuh harapan semoga karya ini bisa memotivasi anak-anak muda yang gagal menggapai mimpinya lewat karya pun bisa. Kira-kira kapan tuh Pak akan jadi 100%? Namanya karya seni, kita tanpa gambar itu berkarya sesuai hati. Kami tidak pernah bilang kapan akan selesai. Setiap sumbangsih pengunjung yang datang di Sari Timbul, kami hampir real 100% bahkan lebih. Bila mana ada rezeki lebih, kami torehkan karya juga. Seperti salah satunya kami buat karya patung Garba. Yang di belakang nanti akan ada patung Garba berputar sama Garuda Trisula. Garba itu melambangkan dari Polri, Trisula itu kami ambil dari filosofi melambangkan 3 matras dari TNI kita, yaitu laut, darat, dan udara. Makanya kami ambil dari kata tri. Tri itu adalah 3. Oke, Pak, terakhir Pak, berarti tadi Bapak bilang ini dari sumbangsih orang-orang yang datang juga. Iya. Dari support menjadi karya gitu ya. Dari support menjadi karya. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak nih Pak Gede yang ingin Bapak sampaikan? Apa sih yang diharapkan ketika orang datang ke sini, orang tuh bisa dapat apa gitu ya, pengunjung, baik itu wisatawan lokal ataupun mancanegara gitu. Kami di Sari Timbul berkarya dengan penuh harapan semoga karya kami ini bisa jadi momen yang terindah dan selalu membahagiakan. Karena tema dari sebuah karya yang kami buat adalah penetralisir. Dengan penuh harapan datang ke Sari Timbul, semoga orang-orang berlimpah rezeki dan kebahagiaan. Amin. Dan tentunya selain itu juga pastinya diharapkan puas juga ya foto-foto di sini ya. Karena kami layani. Iya. Oh, pelayanannya bagus banget guys dari tadi. Memang dari awal masuk itu udah disediakan satu staff khusus ya yang kami akan memandu. Kami menyediakan yaitu kami intinya semoga di saat rame takutnya komplain juga. Jadi makanya disinilah kami berusaha menyapa bahwa tamu itu adalah raja di tempat kami. Jadi bisa dapat foto-foto yang pastinya bagus ya. Dari tadi hasilnya tuh memuaskan banget ya. Mudah-mudahan ya. Oke deh Pak Gede, terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga selalu bahagia ya. Amin, semoga sukses untuk Sari Timbulnya. Amin. Nah, jadi begitu kurang lebih guys, cerita di balik keindahan dari karya seni yang ada di Sari Timbul ini. Kalau menurutku sih, coba pertimbangin untuk datang ke sini guys, kalau misalnya lagi ke Bali. Tempatnya tuh beneran cantik banget, dan kalau misalnya di foto, itu bisa kelihatan seperti di negeri dongeng gitu. So yeah, if you guys like this type of content, boleh di like dan di subscribe untuk vlog, cafe review, dan juga jalan-jalan ke tempat unik lainnya. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.